Tapi dia kan Tuhan. Ya itu menurut konsep Paulus. Ini yang saya tanya ini. Nggak ada muridnya. Justru ketika ada sosok yang datang Pak Job, sosok yang datang dikira hantu sama murid. Makanya Lukas 24 nomor 37. Coba Anda baca. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 37. Silakan baca sendiri. Ya Anda lah yang baca. Supaya nggak dibilang fitnah, Anda baca. Berani nggak? Pasti fitnah kok. Iya silakan Anda baca. Sekarang gini. Nah, baca dulu. Lukas 24. Lukas 24 nomor 37 coba dibaca. Kita nggak bergeser kalau Anda belum baca. Itu cerita tentang apa? Ya, ketika kemudian ada makhluk dari kuburan keluar, murid-muridnya menganggapnya hantu. Bukan anggapan. Iya. Artinya ketika kemudian muridnya menganggapnya hantu, justru kalian menganggapnya Tuhan. Akurat mana? Kalau bukan Tuhan, murid-murid nggak bisa bermujizat gitu loh. Saya ulang lagi saudara, akurat mana orang yang bertemu langsung dengan sosok itu dengan kalian yang hanya ilusi menghayal? Tapi faktanya, Paulus faktanya apa? Diakui, faktanya apa? Kalian menjadi Kristen itu bukan dari Yesus, dari Paulus. Murid-murid Yesus ketika melihat sosok ini yang keluar dari kubur ini, murid-muridnya menganggapnya hantu. Kalian menganggapnya Tuhan. Akurat mana mereka yang murid atau kalian yang hanya pengikut dari Belanda? Ayo. Itu harus banyak belajar dulu cuma. Baca dulu. Kalau begitu baca dulu. Murid-murid menganggap hantu. Lukas 24 nomor 37 baca dulu. Baca dulu. Tahu ternyata baca dulu Bang. Baca. Ini cuma kalian itu menganggap orang yang dianggap hantu oleh murid Yesus sebagai Tuhan. Baca dulu. Baca dulu dong, jangan emosi gitu, jangan emosi. Baca dulu. Baca. Kan sudah Lukas 24 nomor 30 tuh baca. Apakah berhenti di situ aja ayatnya? Kan? Baca dulu sampai kemudian orang itu makan ikan goreng. Baca. Ya, itu sudah. Jadi Anda percaya, Anda yakin, Anda percaya bahwa murid Yesus menganggap oknum tersebut yang keluar dari kubur itu sebagai hantu? Mereka menganggap, tapi sebenarnya bukan hantu. Nah, kenapa kemudian Anda lebih pintar daripada mereka? Bukan lebih pintar. Jikalau yang bangkit itu hantu, tidak ada kitab perjanjian baru menulis tentang Yesus. Sekarang Anda sudah jujur kan bahwa murid-murid yang mengira hantu kan? Masih anggapan kan? Iya, mereka menganggap Yesus itu hantu kan? Karena akui dulu. Murid-murid pilihan menganggap yang keluar dari kubur itu hantu, betul? Anggapan. Murid-murid pilihan menganggap yang keluar dari kubur itu hantu, betul? Anggapannya boleh, anggapannya. Tapi faktanya bukan hantu. Sekarang Paulus menganggapnya Tuhan. Akurat mana? Anggapan murid atau anggapan Paulus? Akurat mana? Ceritanya tidak berhenti murid-murid menganggap sebagai hantu. Ini cuma Jupri. Pertanyaan saya langsung, saya tidak mengambil data lagi. Kesimpulannya adalah anggapan mana yang benar? Anggapan murid Yesus yang asli atau anggapan Paulus yang bukan murid? Anggapan mana yang benar? Saya tanya. Kok jadi bertanya? Selesaikan dulu di situ. Selesaikan dulu di situ, Abang Christian Jupri yang cakep. Anggapan mana yang benar? Anggapan murid Yesus yang mengira orang ini keluar dari kubur hantu, atau suara dari langit, suara yang didengarkan Paulus anggapannya Tuhan? Mana yang betul? Paulus juga benar, murid-murid juga benar. Mana yang betul? Anggapan hantu atau anggapan Tuhan? Mana yang betul? Semuanya betul cuma. Di mana kemudian murid-muridnya menuhankan dirinya Yesus itu di mana?
Boleh saya bicara, jangan dipotong ya. Iya, boleh, silakan. Tapi kalau botol Kalau kepotong dipotong, ya. saya anggap kamu kalah. Iya, nggak apa-apa. Ya. Mau kalah kayak mau, yang penting nggak mencret kayak kamu. Silakan. Masalahnya begini cuma, Hmm. kebangkitan Yesus kan suatu bentuk yang lain daripada yang setelah dilihat oleh murid-murid pada waktu hidup. Sehingga anggapan hantu itu secara psikologis murid-murid menganggap yang lain gitu loh ya. Berarti Dalam murid-murid tubuh itu berarti murid-murid tidak diajarkan kalau dia akan bangkit keluar dari kubur kan? sudah diberitahu sebelumnya. Nah, terus kenapa dianggapnya hantu? Itu kan masalah psikologis saja. Dalam Di sesaat, mana? tapi Di mana kemudian Yesus mengajarkan bahwa aku akan keluar dari kubur pada hari ketiga, itu di mana Yesus ajarkan? oh ini HP saya di bawah istri, Pak. Itu Markus 9. Yesus sudah Dia, anak manusia itu banyak. dia. Lukas 9:22 Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita dan pada hari ketiga akan bangkit. Sudah disampaikan. Cuma mungkin ya. Anak manusia ini siapa? Yesus. Nah, itu menurut tanggapan Anda kan? Nah, Itu anggapan Anda karena itu tanggapan Anda, itu anggapan Anda karena Anda pengikut Paulus, Bang Job. Ya, itu pasti. Sementara Yesus mengatakan, sabar dulu. Yesus mengatakan di dalam ucapan beliau Yohanes 12 nomor 31, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Sementara penyaliban, penangkapan, penyiksaan itu adalah rekayasa iblis untuk menjadikan segala sesuatunya nantinya beralih orang-orang yang lemah akal untuk menyembah sosok tersebut. Nah, sekarang kita ada di penghujung materi. Kenapa orang Kristen menerima ajaran Theos turun ke bumi berinkarnasi menjadi Kristus, sementara orang-orang Yahudi termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Elohim turun ke bumi menjadi Yesus? Kenapa Kristen lebih percaya kepada Paulus daripada ajaran Yahudi? Tolong jangan dipotong ya cuma ya. Saya ngomong jangan dipotong. Oke? Kalau botol dipotong Cuma lah. kan kalau jika dipotong cuma takut kebongkar kalau kamu bohong. Iya, silakan. Silakan. Mana bohongnya? Saya mana? Pertanyaan saya dengarkan dulu. Kenapa Kristen? Dengar. Kenapa pola ketuhanan Kristen sama seperti Roma Yunani? Kenapa pola ketuhanan Kristen tidak sama yang diajarkan oleh Yesus? Itu pertanyaan. Silakan Anda jawab. Silakan. Anda tahu tentang Yesus kan dari kitab Perjanjian Baru. Kenapa pola agama Kristen meniru Roma Yunani? Kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Yahudi? Biar kamu tahu dasarnya dulu cuma. Jangan kau ngajar di sini, Job. Kau jangan ajarin saya, Job. Saya lebih paham daripada kamu. Oh, tidak bisa cuma. Pertanyaan saya sederhana loh, Job. Ini sederhana sekali loh pertanyaan. Kenapa orang Kristen, dengar, kenapa orang Kristen konsep ketuhanannya meniru Roma Yunani? Kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada kaumnya, orang-orang Yahudi? Kenapa? Tidak ada konsep meniru Romawi. Nah, jadi yang Filipi, Anda baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia. Theos turun ke bumi menjadi Hermes. Paulus dianggap oleh orang-orang Roma sebagai dewa Hermes. Kristen menganggap Yesus sebagai Theos Yesus. Bedanya di mana? Makanya belajar Alkitab secara baik. Nah, sekarang kau jawab. Orang yang belajar jawab. Saya ingin dengar. Silakan. Kamu harus belajar secara baik dan benar cuma ya. Ini cuma ya. Kan kamu harus saya beritahu dulu. Ya, kitab Perjanjian Baru itu penulisnya kan orang-orang Kristen ya cuma. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru cuma itu menampilkan dua natur Yesus.
yaitu Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Kalau kamu comot-comot sepihak cuma, memang kelihatannya benar. Oh, ajaran Kristen itu kok ngambil dari Romawi. Sebenarnya tidak begitu cuma, tidak begitu ya. Jadi dari kitab Perjanjian Baru itu kalau Anda pelajari secara baik dan benar dari hati nurani yang benar cuma akan menemukan dua konsep tentang Yesus. Karena masalahnya apa sih? Di dalam Kristen itu mengajarkan bahwa Yesus adalah inkarnasi atau Yesus adalah perwujudan Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga dalam keberadaannya sebagai manusia ada sisi kemanusiaannya dan juga ada sisi ketuhanannya. Begitu cuma kalau Anda kan hanya melihat satu sisi. Apa yang kau jawab ini apa? Kau sudah mendoktrin, mendongeng. Ini bukan gereja, Jupri. Saya bertanya samamu. Pertanyaan saya, dengarkan makanya jangan emosi. Tensi kok dipelihara. Pertanyaan saya, kenapa Kristen itu meniru konsep Roma Yunani, Theos turun ke bumi menjadi manusia? Kenapa kemudian tidak meniru, sabar dulu, kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Oke, boleh saya jawab? Silakan. Karena di dalam kitab Perjanjian Baru itu menuliskan ya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun jadi manusia. Sehingga ketika Paulus memberitakan Injil, paham-paham orang Yunani, mereka mempercayai dewanya turun jadi manusia, bentuk Hermes, bentuk Zeus. Nah, hal inilah yang mau diperkenalkan oleh Paulus, ya, bahwa orang-orang Yunani, kamu percaya dewa-dewa itu, tapi inilah kabar yang sesungguhnya. Dialah Tuhan yang benar, turun ke dunia jadi manusia. Hendaklah kamu percaya Yesus, sekarang tinggalkan dewa-dewa itu. Begitu. Jadi ketika Paulus datang ke orang-orang Yunani, ternyata konsep ketuhanan orang-orang Yunani ada kemiripan. Tapi kemiripan itu bukan berarti sama, tapi beda. Nah, karena kemiripan inilah, maka orang-orang Yunani sadar. Mereka diyakini, oh selama ini aku meyakini kepada dewa yang kosong ya, dewa yang fiktif ya. Ternyata saya menemukan jawabannya di sinilah. Yesus yang turun ke dunia jadi manusia. Begitu cuma, tapi ketika ayat-ayat ini kamu pegang cuma, akhirnya beralih maknanya. Kalau Kristen itu dari dewa, aduh kasihan aku sama kamu. Baik, kasihan. Aku kasihan sama kamu cuma. Aku menangis kamu cuma, aku menangis kamu kok begitu cuma. Kasihan aku sama kamu cuma, kok salah paham terus dengan kekristenan, kok benci dengan kekristenan. Aku mengasihi kamu cuma, jujur aku mengasihi kamu. Aku tidak membenci kamu cuma. Aku mengasihi kamu. Tuhan Yesus jamah hatimu cuma. Ya. Boleh saya bicara? Boleh? Ya, oke. Jadi gini begini Jupri, dengarkan saya. Jangan cuma tua di fisik, ilmu minim. Kamu mengatakan bahwa orang-orang Yunani meninggalkan dewa-dewa agnostos theos menuju kepada penyembahan terhadap Yesus yang adalah inkarnasi siapa? Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi inkarnasi jadi manusia? Yohanes 1 ayat 1, Lukas 2 ayat 11, Yohanes 1 14. Itu ajaran siapa? Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Yesaya 43. Dengar dulu. Yesaya 43. Dengar dulu. Yesaya 43. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Sekarang Yesus turun ke bumi. Dia mau dikenal sebagai Elohim, berinkarnasi menjadi daging Yesus, atau dia mau dikenal sebagai utusan Elohim? Itu kuncinya. Supaya kita bisa tahu
apakah ajaran Paulus ini ketika mengajak orang-orang Romawi Yunani menyembah kepada Kristus, dia menyembah kepada Tuhannya Yahudi yang turun menjadi Yesus, atau Paulus mengajarkan menyembah kepada Theos yang mereka sebut agnostos Theos, diberitakan dalam nama Yesus? Itu dulu. Itu tanggapanmu kan? Sekarang permasalahannya ada di Yesus nih. Benarkah Yesus ini adalah inkarnasi dari Elohim? Kalau benar, Yesuslah yang pantas mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan aku inkarnasi? Ingat pelajarin samamu ya. Di Kisah Para Rasul 14 nomor 11, dewa-dewa ada di tengah-tengah kita, yaitu Paulus. Barnabas adalah Zeus, Paulus ini adalah Hermes. Sehingga mereka datang mempersembahkan lembu kepada Paulus. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan dia adalah inkarnasi daripada Elohim? Tunjuk dalilnya. Jangan Yohanes 1. Silakan. Ini cuma ya. Memang, tolong ya, jangan dipotong loh ya. Jangan dipotong. Memang tidak ada ayat yang kamu minta. Oke. Ayo. Tetapi di dalam setiap pengajaran Yesus itu menunjukkan ada sisi ilahinya, ketuhanannya. Nah, sekarang tolong cuma cari, ya, maaf ya, saya ralat dulu, tidak saya suruh cari dulu, saya bernarasi dulu sebentar, ya, saya bernarasi sebentar. Cuma Yesus dalam iman Kristen ya, cuma Yesusnya adalah, yang saya tanya bang, bukan imannya Kristen pagan. Yang ya, saya tanya Yesusnya. Ternyata Anda mengatakan tidak ada. Sekarang yang mana saya harus percaya? Yesus atau Kristen? Pengikut ya, Paulus pagan. Yang mana saya harus percaya? Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Kristen pagan? Kalau tidak ada bukan berarti salah cuma. Saya tidak mau tahu itu. Yang saya tanya sekarang yang mana yang harus saya percaya? Inilah anakku yang kukasih dengar. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, berarti Yesus dong yang harus saya percaya. Sekarang ternyata nggak ada ucapan Yesus kalau dia adalah inkarnasi Elohim. Lalu saya mau ikuti kamu, pengikut dewa. Kamu harus percaya, saya harus percaya kepadamu, penyembah dewa agnostos Theos. Terus kamu ingin mendikte saya, kau mengatakan dan dijamah dalam nama Yesusmu. Nenek lu kiper. Yang harus saya percaya adalah Yesus, bukan lu. Jamah hati cuma, haleluya. Nenekmu kiper. Dalam nama Yesus. Enggak laku ajaran setan, enggak laku bagi saya. Yesus justru datang mengusir kamu. Yesus datang pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan bermujizat pakai namaku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Remeng. Kamu kalah cuma. Iya, silakan aja Anda mengatakan saya kalah. Saya cuma menuntut, kenapa kalian memakai sebutan Allah? Ada apa? Ternyata yang kalian sebut Allah itu dewa Romawi. Kirain tuannya Yahudi. Wajarlah Bang Suma marah kalau orang Kristen menggunakan kata Allah. Ternyata Theos, agnostos Theos yang kamu sembunyikan dengan identitas itu. Masih mau tinggal di sini atau mau turun? Tidak, sekarang tugasmu cuma. Tugasmu ya. Cari. Tugasmu cari dalilnya Yesus mengaku dia inkarnasi Elohim. Kalau tidak ada dalilnya bukan berarti salah cuma. Mana. Tugasmu sekarang mencari ucapan Yesus. Barang siapa, dengar, Anda baca Yohanes 14. Barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang mengasihi Bapa, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan dan percaya kepada perkataanku. Perkataan yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhan Bapa yang mengutus aku. Sekarang mana ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya dia adalah inkarnasi Bapa? Mana?
Mana? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada ayatnya. Tidak ada. Dan Terus berarti saya harus tidak percaya apa benar. nih? Terus saya kalau sudah dikatakan tidak ada, terus saya mau ngapain nih? Percaya saja Masih, dustamu. hah? Saya mau percaya kepada siapa? Kamu? Sorry ya, Job. Silakan. Sorry, Job. Kamu sudah ada pada Aku juga titik nggak mau nol. percaya kamu loh. Aku sorry juga. Saya menyatakan, Jupri, kamu sudah ada di titik nol. Kamu sudah Kamu sama jatuh. Dewa. Kamu tak ada lagi perlawanan karena ternyata yang kau sembah itu adalah dewa orang Romawi Yunani. Makasih, Job. Thank you. Mudah-mudahan kamu bisa mendapat hidayah, dilembutkan hatimu meskipun kau sudah tua. Ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, bisa buka kamera, Bang? Dari sekte mana? Dari agama mana? Tunggu ya. Dari agama mana? Sekte mana? Dari agama Kristen, Bang. Iya, bisa buka kamera. Bisa buka kameranya. Ya, sebentar. Ya, sebentar ya, Bang ya. Sebentar. Iya. Halo, selamat malam, Jenny. Jenny, bisa buka kamera, Abang Jenny. Halo. Ya, Halo. sebentar, Bang. Nggak bisa dibuka nih. Oke. Saya mau tanya-tanya boleh, Bang? Itu tema kita, abangku. Siapa yang kalian sembah dengan menyebut Allah? Ya, saya sih pemahaman agama sih kurang, Bang. Halo? Tes, Iya, tes. halo. 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 Ya. Saya sini, Bang, dalam beragama sih saya sih percaya sih semua agama itu baik gitu. Terus kalau Tuhannya turun ke bumi itu baik. Tuhan turun Baik ke sih. baiknya di mana, Bang? Tuhan turun ke bumi. Kalau yang itu sih dulu sih. Betapa Ya, tidak Bang. adilnya Tuhan itu, betapa tidak baiknya Tuhan itu kalau dia turun ke bumi dan dia cuma ngopi di wilayah tertentu. Nanti Tuhan itu disebut baik turun ke bumi kalau dia datang di setiap negara, memperkenalkan dirinya, aku loh Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itu. Tapi kalau cuman 3 tahun, 33 tahun kepada orang-orang tertentu, sudah gitu juga dia dibunuh sama orang ada di situ. Apa baiknya, Bang? Ya, ya, betul juga sih, Bang. Iya. Saya Iya. sih dalam beragama sih saya sih gimana yang pasti-pasti aja lah sih. Agama apa ini? Protestan atau Katolik? Saya dulu sih, Bang, Katolik, Bang. Tapi saya pindah ke Kristen. Soalnya saya tuh tidak Buka paham dengan aliran. 414. Saya sih tidak paham sih dengan aliran Katolik. Saya ini pindah agama gitu dari Katolik ke Kristen. Soalnya Katoliknya saya bilang agamanya tidak sesuai dengan pemahaman saya. Gitu. Iya, Soalnya saya bedanya kan baca- Katolik dengan Protestan apa? Bedanya kalau di Katolik kan ada patung Yesus ya, Mm-mm. ada patung Yesus. Sementara di Injilnya saya baca bahwa eh, bahwa di Alkitab itu tidak boleh ada patung yang menyerupai apapun. Karena saya Terus? meninggalkan Katolik. Iya, Keluaran 20 jangan ada patung.
Terus kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ulangan 13, Keluaran 20. Terus kemudian orang Protestan membuat ilah baru bernama Kristus. Itu gimana? Ada ilah dalam bentuk manusia, di mana manusia itu tak bisa ngapa-ngapain. Kok diilahkan, kok disembah? Apakah nggak rusak itu kalau misalnya kita menyembah kepada sesama manusia? Ya itulah bang, dulu saya kan di Katolik nih, saya pindah ke Protestan. Sama aja bang, pindah ke kandang yang satu ke kandang yang lain sama aja. Saya sih berprinsip kayak gini ya bang. Tuhan itu kan baik, kalaupun agama yang saya kalaupun agama yang saya sekarang ini agama yang tak baik, kenapa gitu Tuhan menciptakan agama ini gitu? Ya Tuhan memberikan akal, itu aja. Tuhan memberikan akal untuk supaya kita menemukan Tuhan yang benar itu siapa. Akal ini yang kita pakai untuk mencari Tuhan. Ini ya bang, saya sih nggak ada kemampuan untuk debat gitu. Cuman saya sih berpikiran kayak gini ya bang ya. Usia berapa sekarang? Usia saya 24 bang. Oke. Saya sih mau tanya-tanya aja ya bang ya. Terkadang tuh pernah saya tanya pendeta saya, soalnya mereka pun juga tidak bisa menjawab dengan apa yang mau saya tanyakan gitu. Tanya apa rupanya? Tanya masalah ini ya bang ya. Saya nih pernah baca di kitab gitu. Soalnya ada Injil yang saling bertentangan gitu. Gimana? Ada Injil yang saling bertentangan gitu. Contohnya? Yang masalah Raja Ahazia kan tuh. Yang ada usianya, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Oh, kalau yang kayak gitu-gitu itu banyak dalilnya. Banyak dalil di dalam kitabnya orang Kristen yang jumlah-jumlah ini jumlah angka di dalam Bible itu sangat signifikan. Itu banyak data-data seperti itu. Banyak kali pun Terus bang? Tapi ya bang, saya ini kan mau pertanyaan nih. Iya. Kenapa gitu di dunia ini ada gitu banyak agama gitu? Kenapa enggak dibikin satu agama aja gitu? Agama sebenarnya di atas muka bumi ini itu sama, satu aja dari Tuhan ya. Jadi keteraturan hidup, ketidakkacauan hidup manusia itu sebenarnya konsepnya cuma satu. Apa itu? Agama yang mengajarkan untuk berserah diri kepada Tuhan. Cuma satu sebenarnya. Ya bang. Cuma satu agama itu. Agama yang benar maksudnya. Tuhan mengadakan satu konsep itu cuma satu. Cuman manusia bikin agama-agama buatan mereka sendiri. Manusia diciptakan dalam satu keyakinan aja, tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi. Tetapi karena manusia itu memiliki kehendak bebas, manusia itu kemudian punya karya, punya keinginan cipta, sehingga manusia mampu menciptakan ya Tuhan-Tuhan mereka sendiri, mampu menciptakan agama-agama mereka sendiri, meninggalkan Tuhan yang benar dan meninggalkan agama yang benar. Begitu, Bung. Oh ya, saya sih paham sih maksud abang. Gini ya bang ya. Terkadang ini saya nih mikir dulu. Terkadang ini saya masih berpikir gitu bang. Agama apa yang paling benar di dunia ini? Saya sih agama yang masuk akal. Sekarang pencapaian tertinggi manusia di atas muka bumi ini dibandingkan makhluk lain itu ditopang oleh apanya? Oleh tangannya, kakinya, perutnya, mulutnya, atau akalnya? Akal sih. Akal.
singa, harimau, gajah, kuda, sapi, kerbau, kuda nil, makhluk Tuhan. Besar Ya. mereka ini. Tapi tidak mampu berkarya. Manusia itu kecilnya, tapi dia ada senjata berupa akal. Dia bisa menundukkan dunia ini. Berarti alat yang dipakai untuk menembus kemudian keberadaan pencipta kita itu akal. Jadi kalau ada agama yang tidak masuk akal, ya kudu ditinggalkan dong. Ya ditinggalkan. Karena agama itu sudah pasti masuk akal. Agama yang benar itu pasti rasional. Itu. Jadi kalau ada agama yang tidak masuk akal, ya ditinggalkan. Contoh misalnya, ada sebuah agama melihat seekor sapi dan mengatakan sapi ini adalah ayam. Apakah agama itu benar? Tidak sih. Agama itu benar nggak menurut abang kalau ada sebuah agama, seekor sapi diajarkan kepada pemeluk agamanya bahwa sapi ini adalah ayam? Ya, Benar tidak agama benar sih. itu? Tidak benar. Kalau dia mengatakan seekor sapi, sepenuhnya sapi dan sepenuhnya ayam, benar nggak agama itu? Enggak. Enggak benar. Kalau ada agama melihat manusia dan mengatakan manusia ini yang dilahirkan manusia ini adalah Tuhan, benar nggak agama itu? Tidak benar sih. Hah? Tidak benar. Ya udah. Selesai kita kan? Selesai kan? Agama Anda mau Katolik, mau Protestan, mau apapun, mereka melihat anak Maria itu sebagai Tuhan. Berarti sesuai dengan pernyataan saudara, ya agama itu tidak benar. Ya memang tidak. Sesederhana itu, saudara. Kalau mau mencari agama yang benar. Sekarang begini, berbicara mengenai konsep Tuhan. Apakah Tuhan itu ada menurut saudara? Ada sih. Meskipun Tuhan itu tidak menampakkan diri, Ada pasti. meskipun Karena tidak nampak, ada. bagaimana cara kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Karena sesuatu yang ada ini kan pasti ada yang menciptakan. Ya udah, masuk Islam. Di Islam lah itu bang, kami taat beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa harus menjadikan dia makhluk, menjadi manusia, menjadi burung. Karena kami tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kami cukup beribadah. Allahu Akbar. Maka pencipta langit dan bumi yang maha besar melihat kami sedang beribadah. Tidak perlu kami ke tempat gedung, ada Tuhan kami di situ, bentuknya. Tidak perlu, karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, bahkan mengetahui isi hati. Itulah umat Islam, taat tekun beribadah, tunduk kepada sembahan, tetapi mereka tidak melihat sembahan itu objeknya seperti apa. Namun mereka yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu menyatakan kebesarannya di seluruh penjuru bumi. Sekarang kalau Anda masuk ke kamar sendiri, kunci dari dalam. Apakah Tuhan melihat? Melihat. Kalau di dalam kamar Anda itu ada lemari, terus Anda masuk ke dalam lemari, apakah Tuhan melihat? Ya, melihat sih. Kalau dalam lemari ada lacinya, Anda masuk ke dalam lacinya, apakah Tuhan melihat? Melihat. Kalau di dalam laci itu ada dompet, Anda masuk ke dalam dompet, ngumpet di situ, apakah Tuhan masih melihat? Melihat sih bang. Soalnya Lalu saya untuk ini apa Tuhan turun ke bumi, Cak Ayu? Tugas kita hanya beribadah, berserah diri. Itulah agama yang benar. Berserah diri, itulah Islam. Kemana hendak pergi kita ini untuk sembunyi di hadapan Tuhan? Gak ada. Maka cukup kita beribadah. Allahu Akbar. Duhai engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Dah, selesai. Itu udah selesai. Apakah kami kemudian menyembah kepada makhluk? Tidak. Karena di situ kami tidak menyembah kepada siapapun selain daripada Dia yang maha besar. Makanya lucu kalau ada orang mengatakan umat Islam itu menyembah batu. ya Umat saya Islam sih umat Islam itu tidak ada menyembah makhluk.
Jangankan batu, Yesus yang sakti mandraguna aja kami nggak sembah, apalagi cuma sebongkah batu. Ini kekeliruan. Umat Islam itu menyembah kepada laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Begitu saudara. Ada lagi? Ya, gini ya Bang ya. Cuman saya ini mau pertanyaan nih. Nih ya Bang ya, saya tanya nih yang gini aja. Ini misalkan lah Bang ya. Misalkan nih di dalam agama Islam nih, misalnya orang lah yang dari agama lain ya. Misalnya dia ini belum mengenal Islam, apakah dia masuk neraka gitu? Iya. Sekarang ini Bang, kenapa Islam itu diturunkan di abad ke-7? Karena ajaran agama Islam itu bisa dipahami dengan mudah oleh seluruh umat manusia. Bisa diterima informasinya oleh seluruh umat manusia. Jadi tidak ada lagi alasan saya tidak berislam karena Islam tidak sampai ke saya. Padahal toa di mana-mana setiap saat berbunyi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, pencipta langit dan bumi ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, pencipta langit dan bumi ini tidak ada satupun yang setara, yang sehakikat dengan dirinya. Nah itu sudah diperdengarkan tuh. Masuk akal nggak Tuhan itu satu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan oleh Tuhan yang lain? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan tidak setara dengan makhluknya? Masuk akal. Terus kenapa Islam masih diragukan? Itu loh. Jadi kalau misalnya ada orang hari ini meninggal dunia tapi sudah sampai Islam kepadanya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka adalah pendusta yang zalim. Kalau sudah sampai Islam kepada mereka tapi mereka tidak Islam, berarti mereka orang zalim. Kenapa dia dikatakan zalim? Karena harusnya mereka berpikir, ini umat Islam ngapain? Maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid. Begitu seterusnya sampai kemudian ajal datang menjemput mereka. Harusnya orang Kristen itu berpikir, ini ada apa? Apa yang mereka kejar, apa yang mereka cari di sana? Sementara di dalam rumah ibadah mereka tidak ada patung, tidak ada foto Tuhan mereka, tidak ada karikatur Tuhan mereka, tidak ada kemudian penggambaran tentang Tuhan mereka. Ada apa dengan Islam ini? Harusnya dengan pola itu, begitu ada masjid berbunyi, orang-orang di sekeliling Islam itu berpikir, ini seruan apa? Ini seruan apa? Kenapa kompak semua? Seluruh dunia kok begitu? Harusnya berpikir, bukan menghina, bukan menghujat, bukan menista. Harusnya berpikir, kenapa kemudian orang-orang yang setelah datang Islam kepada mereka, kemudian mereka tidak berislam kekal di neraka? Karena sudah dipertontonkan kebenaran itu kepada mereka, tapi mereka masih menolaknya. Malah mencari-cari Islam itu salah, Islam itu keliru. Kalau Islam itu salah, Islam itu keliru, maka dia akan mengalami hal sama seperti akidah, sama seperti ajaran nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad mengajarkan seorang diri 1400 tahun lebih, ajarannya murni, tidak goyang sedikit pun.
Kalau ini bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuat, bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad mengajarkan sebuah kitab di mana kitab ini 1400 tahun tidak berubah sedikit pun. Tidak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi yang bisa menggoyahkan isi daripada Quran ini. Malah semakin orang membenci, semakin orang lain mencintai. Semakin orang menjadi kesalahan, semakin orang menemukan kebenaran. Semakin orang berupaya untuk mematikan, semakin bercahaya kemudian agama Islam. Ada apa? Kenapa bisa demikian? Nabi Muhammad datang mengajarkan Al-Quranul Karim seorang diri. Sejatinya kalau dia bukan dari Allah, pencipta langit dan bumi, Al-Quran itu sudah hilang. Al-Quran itu sudah berubah. Al-Quran itu sudah bergonta-ganti. Al-Quran itu sudah direvisi, dikoreksi, dilenyapkan. Yang muncul hanya terjemahan demi untuk kepentingan orang-orang yang mendapatkan keuntungan di situ. Orang yang mendapatkan keuntungan, ini Al-Quran kita hapuskan terjemahannya aja karena di sini mendapatkan duit. Andai saja. Tetapi Al-Quran, Bung, ini tidak pernah direvisi untuk mendapatkan keuntungan. Tidak sama seperti undang-undang. Undang-undang apapun itu selalu direvisi untuk mendatangkan keuntungan materi. Undang-undang apapun. Tapi Al-Quran ini undang-undang langit tidak pernah direvisi. Padahal kemudian ini datang dari hanya seorang manusia saja. Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu keliru, maka pondasinya pasti lemah. Sama seperti kitab saudara. Di mana-mana berubah. Di Jepang berubah, di Malaysia berubah, di Indonesia berubah, di Filipina berubah, di India berubah, di Italia berubah, di Inggris. Yang benar yang mana? Kalau di Islam, Anda pergi ke seluruh dunia manapun, dibacakan ayat, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Bangsa manapun, suku manapun, dari bahasa manapun yang mereka gunakan sehari-hari, mereka pasti tahu ini firman Tuhan. Satu gedung berkumpul di dalamnya orang Filipina, orang Malaysia, orang Jepang, orang Cina, orang Thailand, orang Indonesia, orang Amerika, orang Yunani, Roma, berkumpul. Mereka satu akidah Islam. Dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, mereka semua paham ini adalah firman Allah. Bagaimana dengan Kristen? Ayo. Ada orang Jepang, ada orang Cina, satu rumah gedung, dibacakan kemudian Bible dalam bahasa Indonesia. Orang bulenya nggak paham, ini ngomong apa? Orang Jepang juga bilang ngomong apa? Nggak ada yang paham. Itulah bukti bahwa cerminan kitab kami firman Tuhan untuk seluruh umat manusia. Ini untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Makanya dipertahankan original teksnya untuk Anda dapatkan. Dari Nabi Muhammad lisannya ini. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ucapan Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Wajib hukumnya sampai di depan Anda bacaan itu. Nggak boleh dirubah oleh siapapun. Nggak boleh dirubah oleh kekuatan militer. Tidak boleh dirubah oleh kekuatan dokter. Tidak bisa dirubah oleh kekuatan kampus manapun. Nggak boleh. Ayat yang diterima Nabi Muhammad kudu wajib sampai di hadapanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kenapa? Karena Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Anda manusia kan? Al-Quran harus suci, bersih sampai di hadapan Anda. Jadi ketika Anda sudah sampai Al-Quran kepada Anda mati, Anda tidak beriman, finar, neraka jahanam. Sekarang saya ingin mendengarkan suara Yesus. Apa suara Yesus ketika dia menerima wahyu pertama di tengah-tengah kaumnya Bani Israel? Bahasa Ibrani.
Apa ucapannya? Gelap. Bahasa Aramaik, apa ucapan Yesus? Gelap. Lalu kalau Yesus diutus untuk kita, pingin dong apa ucapan Yesus yang pertama? Pingin dong kata-kata yang terucap, yang terlontar dari mulut Yesusku itu apa? Pingin. Jangan cuma mereka orang Yahudi yang mendengarkan suara Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Pingin dong mendengarkan suara Yesus. Kalaupun saya tidak mendengarkan suara Yesus, minimal aku mendengarkan untayan lisan, untayan kata yang pernah terucap dari mulutnya. Tapi faktanya yang sampai di Indonesia hanya bahasa Indonesia. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Berarti aku tidak bisa jadi muridnya, sebab aku tidak bisa mendengarkan suaranya. Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Lisannya berucap 1400 tahun silam. Sampai di hadapan saya lisan itu masih kedengaran bunyinya. Ya Allah ya Rabb, inilah yang dikatakan, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Buktinya, ucapanku akan sampai di hadapanmu. Kamu punya hak, kamu berhak untuk mendapatkan hidayah. Siapapun engkau. Nah sekarang saya mau jadi pengikut Yesus. Tapi ucapan Yesus yang pertama yang diterima dari Tuhan itu apa? Kalau dia untuk saya, maka ucapannya harus sampai ke saya. Mana ucapan Yesus? Dek narah. Gak ada. Ucapan Nabi Muhammad nih, semua nih. Ini untayan kalimat-kalimat ilahi yang terlontar dari lisannya Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat tertua yang ada sekarang di dunia ini dan tidak pernah berubah. Sekira begitu, Bung. Jadi kalau Anda berhadapan dengan kita umat Islam, bertetangga dengan umat Islam, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Ketika nanti di hadapan pencipta Anda ditanya, apakah Islam pernah sampai kepadamu? Anda mau ngomong apa? Sampai. Kenapa Anda tidak menerima Islam? Nah, seperti itu, saudara. Silakan. Tapi ya Bang ya, yang saya dengar ya, kita masuk neraka ini kan tergantung perbuatan. Kalau kita baik masuk surga, gitu. Ya masuk neraka gitu. Itu gimana tuh Bang? Walaupun mungkin agama yang saya anut ini mungkin suatu saat itu agama yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu kan pengasih, Bang. Iya, justru karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maka Tuhan kemudian menurunkan para utusannya untuk mengajarkan kaumnya. Yesus turun untuk kaumnya. Karena Allah sayang kepada Bani Israel, Allah utus Yesus untuk Bani Israel. Karena Allah sayang kepada seluruh manusia, maka Allah mengutus kemudian Nabi Muhammad litubayyina linnasi, untuk diutus kepada seluruh umat manusia. Sekarang pertanyaan saudara, surga neraka ditentukan oleh perbuatan kita. Sebenarnya pola itu juga keliru. Karena perbuatan sebaik apapun yang kita lakukan, sesempurna apapun kebaikan yang kita lakukan, dari lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, jangankan masuk surga, untuk mengganti satu biji mata yang Tuhan berikan kepada kita ini saja nggak bisa. Coba Anda jujur, kalau Anda berbuat baik, seluruh hidup Anda berbuat baik saja, bisakah kebaikan Anda itu dikumpul lalu kemudian ditukar dengan biji mata satu ini? Bisa? Ya tidak bisa sih. Tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Berarti bukan amalan kita yang membuat kita masuk ke surga, akan tetapi ridha Allah, ridho pencipta langit dan bumi, restunya pencipta langit dan bumi. Oleh karena kita berusaha hidup di bumi ini untuk menjadi hambanya. Jatuh bangun lagi, bermaksiat,
mengakui kesalahan, bertaubatan nasuha dan seterusnya. Jadi yang membuat kita masuk ke dalam surga, ketundukan kita kepada Pencipta. Ketundukan kita berserah diri kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, pegangan kami umat Islam, yauma yajma'ukum liyaumil jami' dzalikal yaumut tagabun. Orang Islam itu ketika nanti seluruh manusia itu, orang Islam itu memahami bahwa ketika hari terakhir sebagai hari penentu, ini surga, ini neraka, kita dikumpulkan semua di sebuah alam namanya alam barzakh. Orang yang beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, meskipun terkadang jatuh tetapi tidak pernah menduakan Allah, maka Allah katakan, wa may yu'min billah kepadaku Allah, wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'atih, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya dan memasukkan kemudian kemana? Khalidina fiha abada. Kemana? Jannah, surga. Jadi umat Islam itu ketika mereka hidup di dunia ini benar-benar tunduk kepada perintah Allah, ketika kemudian dia jatuh, orang Islam itu jatuh ke dalam maksiat, kembali dia bertobat, memohon pengampunan kepada Allah, lalu mati dia, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Berarti bukan perbuatan kita ini, tapi ketundukan kita kepada Allah. Nah, kalau kita tunduk kepada Allah, artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah akan kita lakukan. Jadi bukan karena kita melakukan perbuatan itu, bukan. Tapi karena ketundukan kita kepada Allah menghantarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi umat Islam yang benar adalah, ini juga untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Umat Islam yang benar adalah, meskipun belum sampai ke sana, ketika kemudian kita sedang belajar seperti ini, lalu kemudian mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, maka sebisa mungkin kita beranjak dari tempat ini karena kecintaan kepada Allah semata. Syukur kita kepada Allah, ucapan berterima kasih kita kepada Allah. Jangan karena takut neraka, jangan karena ingin masuk surga. Meskipun itu juga tidak disalahkan, tapi sebisa mungkin ikhlas beribadah hanya kepada Allah karena cinta. Seperti itu, Bung. Di dalam Islam itu kayak begitu. Jadi bukan amalan yang kita bukan amalan semata-mata amalan yang membuat kita masuk surga, tetapi ketundukan kita kepada Allah sehingga Allah mendatangkan ridha kepada kita. Buktinya Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, orang yang berdosa pun ketika mereka beramal saleh, beriman kepada Allah, ternyata dihapuskan oleh dosa-dosanya oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Sekira begitu. Ya sih. Saya ini dulu nih bang kan SD nih pernah gitu belajar agama Islam gitu. Pernah nulis huruf Arab, pernah gitu. Terus nih bang, dulu nih saya kan pernah, saya sih tentang Islam sih tahu sedikit lah, tapi tidak terlalu banyak sih. Tahunya cuma sedikit-sedikit aja. Dulu kan saya kan SD ini kan teman-teman saya kan kebanyakannya orang Muslim itu. Jadi kalau mereka baca doa tuh saya tuh tahu gitu. Apalagi kalau bersyahadat tuh. Soalnya dulu masjid ini kan di depan rumah saya gitu. Coba pingin saya dengar Anda bersyahadat. Sekedar mendengarkan saja, coba. Mendengar, coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku Allahu Akbar. Tuhan selain Allah. Ya. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Saya ini kan bang dulu ini kan pernah SD bergaul dengan orang Islam gitu. Saya ini walaupun saya ini sedikitnya paham gitu ajaran Islam. Walaupun saya enggak sepaham kayak abang gitu. Abang kan udah lama di Islam. Saya ini kan ya cuman tahu pas SD gitu. Tapi hafalan doa-doa yang di Islam tuh saya tuh sedikitnya tuh ada nempel di otak saya gitu. Masalah syahadat, masalah masuk
kayak masuk WC gitu, harus kaki kiri gitu. Saya tuh hafal gitu. Iya, 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 Terus iya, juga, iya. ya. Saya ini mau bertanya nih Bang. Iya, Misalkan dah lah nih Bang ya. Itu gimana? saya ini mau bertanya sama Abang nih. Ya, Kalaupun misalnya kayak di dunia ini kan banyak agama nih. Ada agama Kristen gitu, Hindu gitu. Tapi kayak ada di Jepang pun ada agama gitu. Kenapalah Tuhan tidak menghancurkan semua agama yang tidak benar. Walaupun memang Islam itu agama yang benar gitu. iya, iya, iya. Iya, itu sama halnya kenapalah Tuhan tidak membunuh aja semua orang-orang jahat kan gitu ya, supaya tidak ada kejahatan. Jadi sahabat, makasih sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Saya katakan gini, Al-Quranul Karim menjelaskan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kufur silakan. Jadi kepada kita manusia ini tidak diberlakukan seperti hewan manusia. Manusia itu diberikan keistimewaan, yaitu memilih jalannya masing-masing dengan konsekuensi masing-masing. Anda bebas mau memilih agama apa saja. Makanya kita diberi akal itu tadi. Jadi orang Hindu mengatakan imannya benar, orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Islam juga mengatakan imannya benar. Masing-masing kita mengakui iman kita benar. Tidak mungkin kita menganut sebuah kepercayaan kalau kita tidak mengakui itu agama benar. Meskipun pada akhirnya nanti kita ragu lalu pindah ke agama lain. Tapi pada prinsipnya orang beragama itu karena dia mengatakan agamanya benar, agamanya baik. Namun mana yang lebih benar di antara semua agama itu? Yang lebih benar itu yang masuk akal. Itu yang masuk akal. Sama seperti ketika adik ini masih kecil. Akal belum bisa difungsikan. Maka karena akal belum bisa difungsikan masa kecil, orang tua yang memilikan kita makanan, orang tua yang memilikan kita kemudian pakaian. Orang tua kita lah yang menghantarkan kita kemudian ke rumah ibadah kita, ke gereja misalnya, atau ke masjid misalnya. Tapi begitu kematangan berpikir sudah ada pada diri kita, kesalahan fatal yang dilakukan manusia adalah ketika akalnya berfungsi, dia tidak lagi dipilihkan makanan, tetapi dia pilih sendiri. Ketika akalnya berfungsi, tidak lagi dipilihkan pakaian, tetapi dia pilih sendiri. Tapi anehnya, dia tidak pernah memilih Tuhan, dia tidak pernah memilih agama, dia tidak pernah memilih keyakinan. Di mana harusnya agama-agama yang ada ini seibarat pakaian, dia harus memilih mana yang cocok dengan dirinya, mana yang cocok dengan akalnya. Maka pakaian yang Anda pilih adalah pakaian ditelaah oleh akal Anda. Ini bagus warnanya kalau saya pakai, ini cocok dengan badan saya. Begitu juga makanan yang Anda makan juga ditelaah oleh akal. Dan mungkin Anda memilih makanan-makanan yang tidak sesuai dengan akal Anda. Nah, kenapa giliran agama Anda mati rasa gitu loh? Anda dibawa ke sebuah gedung menyembah kepada patung. Anda dibawa kepada gedung menyembah kepada manusia, anak orang. Kenapa Anda tidak berpikir kalau Anda masa kecil dikasih kemudian daster oleh ibu kita pakai, kita nggak ada penolakan, botak nggak berfungsi. Ketika dewasa dikasih daster masih mau nggak bisa karena sudah tidak masuk akal. Begitu juga ketika dewasa dikasih Tuhan dalam rupa manusia, kenapa mati akal gitu loh? Artinya bahwa iblis bekerja bukan pada pola sederhana yang tadi. Kalau misalnya orang laki-laki menggunakan daster, apakah iblis tepuk tangan? Enggak. Tetapi ketika kemudian apa yang diharamkan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi kita lakukan, misalnya jangan kau menyembah patung, jangan kau menyembah Tuhan selain daripada aku, tetapi kita langgar, maka iblis tepuk tangan. Makanya supaya orang itu benar-benar tidak kembali kepada Tuhannya,
otaknya dimatikan, otaknya dibekukan. Nah, sekarang agama